أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sahabat menara Quran dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahan, rahmat, maghfirah untuk panjenengan semuanya beserta keluarga besar, dimudahkan urusannya, diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama yaitu mengkaji kajian dengan tema bagaimana etikafnya seorang muslimah. Ya, tentu para muslimah pun juga ingin mendapatkan pahala-pahala sebagaimana pahala-pahala yang telah dijanjikan untuk seorang laki-laki atau muslim. Dan banyak hal ya, termasuk saya sering dapat pertanyaan begitu tentang bagaimana kalau laki-laki aja dapat pahala sholat berjamaah di masjid, apakah perempuan juga dapat. Hal-hal yang semacam itu biasa juga ditanyakan. Saya rasa ini bukan kecemburuan yang negatif ya, menunjukkan bahwa seorang wanita pun juga menginginkan pahala yang besar begitu, sehingga dia mempertanyakan itu. Kalau dalam ibadah-ibadah tertentu yang dimungkinkan, maka wanita akan melakukan. Kalau ternyata nggak dimungkinkan, ya wanita akan mencari ibadah yang lain gitu. Nabi Muhammad SAW apabila beliau memasuki ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau memang menyibukkan dirinya ya untuk lebih fokus ke dalam ibadahnya. Bahkan bukan dirinya aja, termasuk keluarganya beliau ajak supaya lebih semangat lagi dalam beribadah, sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir ya, kemudian Nabi Muhammad SAW syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW beliau syadda mi'zarah, yang mengecangkan ikat pinggangnya, dalam arti bahwa beliau menguatkan untuk ibadah-ibadahnya ya, dan tentu meninggalkan urusan biologis dengan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, kemudian beliau juga menghidupkan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu, menghidupkan dengan tilawah ya, sholat ya, doa dan amalan-amalan lainnya. Wa aiqadha ahlahu, dan dia Nabi Muhammad SAW juga membangunkan keluarganya ya, untuk apa? Untuk mengaktifkan ya, atau lebih aktif lagi di bulan Ramadan yang akhir-akhir itu, lebih semangat ya, mujahadahnya lebih tinggi lah ya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW juga mengajak kita semuanya, memerintahkan umat-umatnya untuk apa? Ya, untuk meraih, menggapai Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tahirru Lailatul Qadari fil witri minal ashri al awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian, yaitu apa? Gapailah oleh kalian, yaitu Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini sifatnya umum begitu loh ya. Jadi yang diperintahkan untuk menggapai, meraih, mencari ini bukan hanya laki-laki aja, termasuk para muslimah pun juga diminta oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW untuk mencari Lailatul Qadar dengan segala keutamaannya. Ya, jadi tentu ini juga umum ya, sekali lagi, bahwa apakah di masjid, apakah di rumah, apakah laki-laki, perempuan, jadi diminta untuk menghidupkan malamnya untuk mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar yang kemuliaannya khair min alfis syahr. Ya, khair min alfis syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita lebih fokus tentang etikafnya seorang muslimah. Sebagaimana udah kita ketahui ya, jadi etikaf itu artinya berdiam diri kan begitu ya, cara bahasa ya. Kemudian berdiam diri di sini
secara istilah atau makna ya tentu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah ya dengan aturan-aturan tertentu. Ini yang disebut dengan i'tikaf. Ya, terjadi silang pendapat di antara ulama apakah i'tikaf ini harus dilakukan dalam keadaan puasa gitu, apakah harus dilakukan di dalam bulan Ramadan begitu. Ya, sejauh yang saya ketahui sebenarnya i'tikaf ini bisa dilakukan kapan saja gitu ya, boleh dalam keadaan puasa atau tidak, di Ramadan atau tidak, karena secara umum ya i'tikaf itu kan berdiam diri di masjid ya berniat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala begitu ya. Cuman karena kita ini berada pembahasan dalam i'tikaf Ramadan, memang ada semacam adab-adab atau aturan-aturan khusus ya. Jadi sebenarnya luas ya penjelasan i'tikaf itu. Misalkan kita ya di bulan Ramadan pengen i'tikaf juga bisa ya, misalnya kan mau masuk masjid untuk zikir kepada Allah, untuk sholat ya diniati dengan i'tikaf begitu. Nah, teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana seorang wanita melakukan i'tikaf gitu. Yang pertama kita sampaikan bahwa hukum i'tikaf ya secara umum adalah sunnah gitu. Adapun untuk muslimah ya sebagian ulama berpendapat mubah aja gitu, jadi boleh ya, karena istri-istri Rasulullah SAW juga pernah membuat tenda-tenda di masjid ya untuk melakukan i'tikaf. Kemudian poin yang kedua bahwa i'tikaf ini harus dilakukan di masjid gitu. Jadi sekalipun para ummahat punya mihrab di rumah, itu tidak bisa disebut sebagai i'tikaf ya. Bahkan ada yang lebih mengerucut lagi bahwa masjid di sini masjid yang di situ digunakan untuk sholat 5 waktu begitu. Yang lebih afdal lagi tentu di situ ditegakkan 5 waktu dan untuk sholat Jumatnya gitu. Tapi kalau di rumah ibu-ibu punya mihrab tempat sholat di rumah ya, kalau mengambil mujahadahnya aja nggak apa-apa gitu ya. Yang jelas memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, tentu ya tidak disebut sebagai i'tikaf sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di masjid. Kemudian yang ketiga, kalau mau i'tikaf di masjid ya, selain sudah memahami hal-hal tadi itu, dia juga harus mendapatkan izin dari suami ya. Kalau suami nggak mengizinkan ya tentu seorang wanita tidak perlu i'tikaf di masjid ya. Jadi mujahadah aja di rumah dengan menjalankan sebagaimana mestinya seorang wanita ya, ibadah zikir bisa kan dilakukan di rumah. Tapi kalau suami mengizinkan ya silahkan ya, nggak apa-apa untuk berangkat ke masjid. Yang keempat ya, seorang wanita muslimah ketika i'tikaf harus benar-benar meluruskan niatnya. Jadi niatnya untuk apa i'tikaf ini? Ya kalau niatnya ibadah kepada Allah ya fokusnya ibadah gitu, bukan reunian ya, bukan ini pengen reunian teman-teman SMA atau teman-teman pondok dulu tapi dibungkus dengan i'tikaf. Tapi di sana hanya cerita-cerita masa lalu ya, hanya gimana dulu waktu mondok ya, oh iya, hanya gitu-gitu. Ini bukan i'tikaf namanya gitu loh. Ya jadi yang beneran, yang fokus, niatnya yang lurus untuk mencari ridhanya Allah Ta'ala. Nah kemudian yang kelima, dalam i'tikaf ini ya secara tempat wanita harus terpisah ya, yang aman lah ya, sehingga tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan begitu. Karena jeleritan wanita ini menggoda banget loh jamaah. Makanya kenapa sih ketika sholat jamaah ya imamnya wanita itu nggak perlu kenceng-kenceng gitu loh ya. Gitu. Terus kalau ada imam salah dia tidak perlu mengucapkan subhanallah. Suara wanita itu masya Allah gitu loh ya. Bukan ganggu sih, maksudnya membuat konsentrasi banyak orang itu kacau gitu, sehingga harus memposisikan diri ketika berada di masjid i'tikaf, jangan celerat-celerit ya, juga tidak ikhtilat pertemuan laki-laki dan perempuan gitu. Kalau ternyata suaminya pengen minta dek, saya lihat kayaknya nggak kondusif deh, batal aja ya i'tikafnya, udah pulang aja ya gitu, ya udah pulang, taati itu suami gitu. Yang kelima, maka dalam i'tikaf ini harus tahu adab-adabnya ya. Ya adab-adabnya menyibukkan diri diantaranya dengan perbuatan-perbuatan yang
baik ya sholat, zikrullah, tilawah, zikir, istighfar itu ya. Jangan ini itikaf atau wianan, terus itikaf HP-nan, terus itikaf TikTokan, terus ini itikaf apa syuting gitu. Teman-teman yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Beberapa hal yang membatalkan itikaf itu diantaranya keluar tanpa adanya keperluan ya. Jadi nggak boleh kalau udah niat itikaf di masjid, nggak boleh kemudian apa saya anut banget Sat, lagi suntuk, boleh nggak tak izin dulu dari itikaf, saya pengen ayunan di alun-alun, ya nggak boleh kayak gitu tuh ya. Terus yang kedua pulang ya, kemudian untuk melakukan pertemuan suami istri ini juga membatalkan i'tikaf gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini secara sederhana kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.